Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang Jack. Bagaimana kabar sahabat Bang Jack pada hari ini, sahabat Bang Jack? Saat ini saya sedang berada di Farid Koi Farm Banjarnegara. Untuk video kali ini saya akan melihat-lihat koleksi apa saja yang ada di Farid Koi Farm, serta kalau diperbolehkan untuk tanya-tanya harganya berapa saja. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Sama dengan owner dari Farid Koi Farm Banjarnegara. Untuk alamat Farid Koi Farm itu di mana, Mas? Saya ada di Tanjung Anom, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Prakit, Kabupaten Banjarnegara. Ini ya teman-teman, untuk alamatnya di Tanjung Anom, Kecamatan Rakit, Banjarnegara ya, Mas ya? Betul sekali. Kenalkan Mas, saya Bang Jack dari Weleri. Hari ini mohon izin untuk mereview koleksi apa saja, dan kalau diperbolehkan ingin tanya-tanya berapa sih harganya, dan barangkali ada yang berminat sehingga nanti bisa membantu para sahabat Bang Jack, khususnya para pecinta koi, untuk membeli ikan di Farid Koi Farm. Siap. Saya ajak keliling-keliling ya Bang Jack ya. Ini ada berapa kolam, Mas? Saya ada 10 sama konsumsi. Oh, 10 sama. Oh, berarti iya. tidak hanya ikan koi, cuma juga ada bibit bawal, ada bibit bawal, koi, tapi dominan koi. Cuman saya juga ada ikan mujair, bawal, koi, dan ada juga gurame. Oh, ini ya teman-teman, ternyata komplit, tidak hanya ikan koi, Mas Farid. Pembibitannya juga ada bawal, gurami, iya. Ikan konsumsi ya berarti ya, Mas ya. Konsumsi juga. Nanti kita lihat seperti apa ikannya dan kolamnya. Ikuti terus video saya. Ini juga, ini saya mau persiapan Ini ya teman-teman, di Farid Koi Farm ini akan melakukan penebaran bibit ya, Mas ya. Ya, bibit ikan koi. Ini ini kan baru tak angkat ini ya. Ini baru tak angkat, ntar dilakukan pengeringan selama 3 hari. Ini dilakukan pengeringan dulu semua kolam ini, supaya apa, hama-hama seperti keong itu, mati ya. Terus kutuk, biasanya kutuk, keong, dan hama yang lain itu mati. Itu kalau kutuk itu kan padahal di sini nggak ada, memang tidak disebar benih, Mas. Tapi kok bisa masuk ya, Mas? Ada lewat aliran irigasi. Oh. Biasanya dia lewat situ. Ini untuk diameter apa? Kedalaman kolam ini? Ini 1 meter ini, ya. 1 meter, kalau lebar tuh sekitar 5,57 kalau 5,8. Berarti panjangnya 8 ya, iya. Lebarnya 5 meter. Ini cukup nampung kalau untuk di size 5-10, 1000 ekor nampung ini. 1000 ekor nampung berarti ya, Mas ya? Nampung 1000 ekor. Ini untuk airnya menggunakan air apa, Mas? Di sini airnya itu aliran irigasi semua ya, dari sawah. Tapi aman ya, Mas? Aman. Biasanya kan kalau irigasi itu kan ada sisa-sisa dari pestisida yang digunakan untuk sawah itu. Itu kan biasanya kan tetap mengalir lewat
saluran irigasi itu apakah aman itu Mas? Aman-aman. Kalau di sini kan sudah pada tahu, jadi kalau si padinya itu mau pengobatan, itu pasti alirannya ditutup dulu sama dia. Oh, berarti memang sengaja enggak langsung dibuka irigasinya. Enggak, ya. soalnya sudah tahu kejadian dulu kan ada itu waktu pengobatan aliran irigasi masih dibuka. Nah, akhirnya banyak ikan yang mati. Makanya sekarang udah petani ikan sama petani padi itu sepakat bahwa kalau pengobatan itu alirannya ditutup dulu. Nah, ntar supaya kalau dalam ini tidak ada hama, ntar itu dikasih apa itu alirannya dikasih sarip. Sarip itu? Sarip itu kayak karamba kecil supaya tidak ada hama masuk seperti ikan predator yang lain atau ikan yang besar. Tadi aliran irigasi. Berarti ini langsung dari irigasi masuk. Sawah, iya. Keluarnya berarti lewat situ itu ya. Pembuangannya lewat situ semua ya Mas. Betul. Ini biasanya kalau nebar benih seperti ini waktunya berarti untuk proses dari pembersihannya ini sampai diisi ikan itu biasanya semingguan ya. Berarti lama juga ya Mas ya. Lumayan lama. Kalau ini persiapan pengeringan 3 hari, terus persiapan air biasanya 2 hari, baru diisi bibit ikan koi, larva ikan koi. Ya. Yuk kita lanjut ke yang kolam lain. Oke. Ini 4 kolam ini. Ini di depan rukonya itu ya teman-teman. Di depan rukonya itu ada 4 buah kolam. Itu terbuat dari cor ya Mas, semen ya. Tapi kalau bawahnya masih tanah. Bawahnya masih tanah ya teman-teman. Kita lanjut ke yang kedua ya Mas. Ya, kolam berikutnya. Yang kedua ini untuk diameter sama ya Mas ya. Sama persis. Ini untuk tinggi airnya Mas? Ya 1 meter lah, 1 meter. 1 meter ya. 1 meter. Ini bibit, ini isinya apa ini? Ikan koi. Koi ya. Untuk usianya Mas? Usianya berarti 2 bulan sampai 3 bulan, tak campur soalnya ada yang kecil ada yang besar. Wah, ada yang kecil ada yang besar ya. Tidak masalah. Itu kurang lebih untuk masa panennya. Masa panen koi kalau di sini kan rata-rata pembibitan ya. Jadi masa panennya tuh 3 bulan, 3,5 bulan itu baru panen. Nah, ntar dikirim ke reseller dari luar kota. Ini ada berapa ekor nih Mas? Ini kemarin lebaran 500, tapi nggak tahu karena kemarin BTW-nya jebol irigasinya, jadi irigasi mati total ya, itu 10 hari, makanya ada yang mati, nggak tahu ini tinggal berapa. Ntar kalau udah waktunya kita bongkar baru tahu hasilnya kan. Oh, pasti dari 500 itu yang benar-benar super. Enggak, maksudnya dalam arti yang benar-benar sisa itu biasanya berapa ratus ekor Mas? Biasanya sekitar 100-200 ekor. Oh, berarti hilangnya itu berarti banyak. Sekitar 280-an ya. Iya, banyak ya Mas ya. Banyak. Itu faktornya apa aja Mas? Ya faktor satu cuaca itu yang paling utama ya. Oh iya, cuaca. Ini untuk cuaca ya, untuk ndak di mana-mana cuaca itu sangat lagi riskan ya sekarang ini ya Mas ya. Banyak banyak koi juga yang mati mendadak. Pancaroba emang iya. Ini berarti untuk sistemnya itu berarti dripping ya, tetap di dripping ya berarti Mas? Drippingnya 3 hari sekali saya. Oh, drippingnya 3 hari sekali. Supaya kalau dikirim ikan di sana kan gampangannya ikan di sana nggak pasti alirannya airnya kan mengalir. Nah, jadi nggak masalah gitu. Biasanya saya pakai ini. Jadi ikan dibiasakan jangan selalu di dripping ya. 3 hari sekali. Jadi ikan itu bertahan di air menggenang maupun air mengalir gitu. Oh, berarti ini ya teman-teman, saran dari Mas Farid untuk dripping kolam seperti ini ya, jangan di dripping setiap hari berarti ya Mas ya. Itu penyebabnya kenapa Mas? Biar ikan itu sesuai, gampang kalau dikirim tuh cepat adaptasi aja. Kalau sama contoh gini, ntar ada pengeringan irigasi, nah udah kebiasaan di dripping, terus langsung nggak di dripping, ikan itu kaget dan stres, akhirnya banyak yang mati. Berarti khususnya kalau di daerah yang mengandalkan
airnya itu irigasi, treatmentnya seperti itu Iya. berarti ya Mas ya. 3 hari sekali. 3 hari sekali baru dripping ya, nggak setiap hari dripping ya. Ini untuk isinya apa aja ya Mas? Isi koi semua ini. Enggak, maksudnya jenisnya. Oh, gosanke. Oh, Gosanke ya. Gosanke soa. Ini untuk indukannya berapa senti Mas? 60 cm itu kan. Terus mantap ya teman-teman, di kolam nomor 2 ini indukannya 60 cm, jenisnya Gosanke. Gosanke soa. Iya, untuk jenis Gosanke itu masuknya Kohaku, Sanke dan Soa ya Mas ya. Iya. Ini perkiraan dilepas harga berapa Mas? Ini kalau biasanya Setelah 3 bulan lah. iya, saya diambil sama reseller. Biasanya kan dia borong kolam. Oh. Seumpamanya ada 1000 ekor atau 2000 ekor diambil itu dengan harga 5.000 per ekor. Per ekor. Iya. Jadi tinggal ngitung saja gitu. Seadanya ikan aja. Berarti 3 bulan itu dari sekarang itu perkiraan ikan itu tumbuh berapa senti Mas? Kalau 3 bulan biasanya di ukuran 7-15 cm. 7-15 cm Iya. dengan harga 5.000. 5.000. Iya. Wah, itu murah banget ya Mas. Rata dominan di 10-12 cm biasanya. Itu yang bagus-bagus termasuk apa di Termasuk semua kalau diri kolam sendiri. semua. Oh, Enggak, ini kalau ya iya. teman-teman, murah sekali. Borongannya Rp5.000 per ekornya. Itu belum disortir sama Mas Faridnya, langsung dari kolam apa adanya. Itu harganya Rp5.000 per ekor, namun dengan catatan diborong satu kolam Betul. penuh. Itu ya teman-teman. Seadanya ikan. Seadanya ikan seperti apa, jumlahnya berapa. Lah itu teman-teman, mungkin teman-teman yang ingin memesan dari mulai sekarang bisa menghubungi Mas Farid. Nanti untuk nomornya saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke kolam nomor 3 ini Mas. Kurang kalau kasih makan itu jamnya sama ya, lebih sore lagi. Biasanya tak kasih makan itu jam 5 sore. Nah, ini jam berapa nih? Ini nggak tahu. Oh yang patinnya juga udah gede-gede ya berarti ya. Ini daun-daunan ini juga berguna ya buat ikan, buat kesehatan ikan itu berguna, sangat penting sekali. Fungsinya apa ini daun talos ini Mas? Satu, pencegahan penyakit. Hmm. Yang kedua itu buat ikan itu nggak gampang, inilah nggak kelemar-kelemar, dia itu kenceng badannya itu. Pengaruh ya Mas ya Pengaruh, berarti ya? sangat pengaruh sekali. Sangat bagus, vitamin juga lebih banyak itu. Berarti 1 kilo langsung Sekali makan. sekali makan ya Mas? Sekali makan ya, 1 kilo. 1,5 kilo sebenarnya. Ini kemungkinan panennya berapa bulan lagi Mas? Nah, kalau ini saya buat hiasan saja, ya jadi buat kesenangan saja. Oh memang Iya, buat kesenangan. Kalau yang ini nggak dijual. nggak dijual ini ya teman-teman, memang buat hobi sendiri ya berarti ya, Saya suka buat ikan- kesibukan ya. Iya, suka ikan yang besar-besar. Monggo. Ini ya. Nah, ini ikan yang 5 guys, saya campur ikan koi, ikan mujahir, ikan gurame juga ada. Ini untuk di sini size-nya berapa aja Mas? Ini campur, ada yang nyampe 40 cm. Ada yang sampai 40 cm ya. Ini untuk jenisnya mix berarti ya Mas ya. Juga. Ya teman-teman, di kolam kelima ini yang letaknya tidak jauh dari markas itu ada kolamnya. Ini sama mana Mas? Ini aja berarti? Masih banyak. Masih banyak teman-teman, nanti ikuti terus ke jalan-jalan saya di Farid Koi Farm ya teman-teman. Ini jenisnya ada Kohaku, Sanke, Soa, Goromo, terus Beko, Ini yang buat lombanya. Masuba. Nah itu, meski itu. Ya teman-teman. Ini berapa ratus ekor ini Mas? Sekitar 350 ekoran. 350 ekor ya. Untuk koinnya, untuk ikan mujairnya ada 1.200.
guramenya 40 ekor. Dah gitu. Ini untuk size-nya Size ini kemungkinan udah 10-40 ya. 10-40 ya. Iya, soalnya dulu tebar size 7-15, tapi kan 2 kali tebar. Ini kemungkinan ya 10-40 cm ada. Ini kemungkinan di angkatnya berapa bulan lagi, Mas? Ini saya rencana mau ngangkat ikan mujair, jadi sekitar sebulan lagi saya angkat. Oh, ini ya teman-teman, untuk kolam yang kelima ini rencana akan diangkat kurang lebihnya 1 bulan lagi ya, betul ya Mas ya? Ini untuk reng-reng harganya Mas, kalau di sini ini Mas. Nah, ini belum ada estimasi harga, soalnya masih campur aduk ya, belum saya sortir. Jadi harga itu menurut kualitas kalau ikan koi ya. Oh, pertama berarti kualitas, yang kedua size-nya. Soalnya di sini ada juga yang buat lomba, ada juga. Jadi saya nggak berani ngerut kalau yang ini, soalnya ada bahan indukan saya juga di sini. Bahannya indukannya juga di sini ya teman-teman. Nah, ini saya mau nyempel juga, nyempel jairnya, soalnya ada mau beli. Mau jairnya mau Iya, diambil, diangkat untuk di sampel saja berarti ya Mas ya. Sekilo isi berapa gitu. Ini untuk dia apa spek kolamnya Mas? Nah, ini untuk diameter ini ada 10-12 ya. 10-12 ya. Untuk Kedalaman dalam ini dalam. 1 meter lebih. Wah, 1 meter lebih teman-teman. Cepat gede itu pasti ikannya ya. Ini goitsu keangkat. Nah, itu salam indukan saya itu. Ngerti apa ya, Bang? Ini mau nyempel ikan mujair tapi susah nih. Ini mau mengangkat ikan mujair ya teman-teman, karena ada yang mau beli untuk dijadikan patokan ukurannya berarti ya Mas ya. Nah, sekilo isi berapa potongnya? Lagi Peng, jair Peng. Ya, nggak kena. Oh iya, itu hisoanya bagus tuh. Nggak kena guys, ternyata tuh susah nih. Ini mujairnya dapat satu. Hitam ini satu ini. Nggak kena ya. Nggak kena. Susah guys. Kalau pakai tangan bisa, tapi kalau ini susah banget tuh ikan mujairnya. Ini pertumbuhan termasuknya seperti ini loh. Pertumbuhannya cepat ini. Iya. Pertumbuhannya cepat. Berapa bulan berapa senti? Saya yang 40 ini tebar itu di ukuran 15 cm. Buat ke 40 cm itu nyampe cuma 3 bulan kok ini. Sampai 3 bulan aja. Ada berapa ekor? Sekitar 5 kalau nggak salah. Bakat jumbo, yang lain masih di ukuran 20-25 cm, ini udah 40. Nah, itu kan terapi juga ada. Kalau mujair itu dicampur sama koi aman ya Mas ya? Aman ini buktinya, malah sehat-sehat semuanya. Nggak ada kematian sama sekali. Ada guramanya juga. Berarti setiap sore itu agendanya muter gini ngasih makan gitu ya Pak? Muter setiap sore, pagi dan sore. Padahal ada berapa kolam Mas? 10 kolam, tapi yang 1, 2, 3 itu 4, 5 itu berarti pembibitan ya, belum saya tebar, jadi masih nyantai. Sehari makan berapa kali ini Mas? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Pagi dan sore ya. Dan untuk sekali makan semuanya total sekitar 6 kiloan lah habis. 6 kilo habis ya? Iya, sekali makan semua ikan. Ini kolam ke-6 saya ya guys ya. Ini isinya
ikan mujair semua. Biasanya saya campurin sama ikan gurame, cuman ikan guramenya belum besar, jadi ikan jair duluan. Ini untuk kolam 6 ini khusus untuk konsumsi berarti ya Mas ya? Konsumsi. Ini untuk usianya berapa ini Mas? Ini baru 2 bulan. 2 bulan ya. Kalau ikan konsumsi seperti ini untuk usia panennya itu biasanya berapa? Bulan. Oh 4 bulan baru bisa dipanen ya? Ini sih 2000 ekor malah. 2000 ekor ini Mas? 2000 ekor, cuman ada kemarin paling sekitar 1500 ekor. 1500 ekor? Iya, ikan mujair. Nyampe ya Mas ya? Maksudnya untuk tempatnya nggak kesempitan? Enggak. Ya sebenarnya kesempitan, cuman hidup dan percaya nggak percaya ini nggak pernah saya kasih aliran air sama ya sekali. Seperti ini aja ini berarti? Murni dari air hujan aja. Dan ini malah tuh kelihatan dasarnya itu. Tapi ikan itu masih hidup dan malah enak ini. Biasanya kalau ini ikan yang di sini tuh pada senang karena dagingnya itu kenyal, ikan mujair. Mujair dari sini ya? Iya. Berarti memang daerah sini itu rata-rata petani ikan ya berarti ya Mas ya? Petani bibit ikan semua. Bibit ikan semua ya berarti ya? Konsumsi jarang. Bibit. Biasanya kalau sudah masa panen itu per kilonya sampai berapa Mas? Per kilo kalau diambil sama bakul itu seberapa diangkat itu 25.000 per kilo. Per kilonya. Oh, untuk tapi kalau sampai pengajar udah 35-40.000. 35.000 lah rata-rata. Wah, ada koinya juga ya Mas ya? Ada beberapa biji. Ya hidup ya? Hidup. Itu ya gumu apa? Nggak dimakan nggak siapa. Untuk koi itu malah kalau dibiarkan seperti ini malah dia hidup ya. Kalau di apa benar-benar dirawat di kolam filter yang filter sistemnya bagus itu kadang malah gampang mati biasanya ya Mas ya. Gampang mati. Itu ya siapa apa karakteristiknya koi itu seperti itu ya. Kalau dimanja malah dia gampang banget riskan penyakit gitu. Tapi kalau di tempat seperti ini ya hidup ya. Sebenarnya ada triknya Mas sebenarnya. Sebenarnya ada triknya ya. Enggak sembarangan. Sebenarnya ada triknya. Nah, ini tanpa aliran air sama sekali. Iya, makanya itu tanpa ada aliran air pun masih hidup. Kan hidup. mau gede. Sama sekali tuh, nggak ada peralonnya sama sekali kan tuh. Nggak pernah dikuras sama sekali ini Mbak Dina. Dripping juga nggak pernah? Nggak pernah di dripping, nggak pernah apa. Bisa hidup tuh, sehat-sehat, seger-seger. Ini saya tebar dari ukuran jarian begini nih, ikan mujair. Dari ukuran jari, saya tebarnya sekarang udah 3 jari, 4 jari. Wah, sudah gede ya. Baru 2 bulan. Berarti kurang lebih 2 bulan lagi panen ya Mas ya? Iya, sekitar 2 bulan lagi panen. Ini pernah saya masukin YouTube juga ini. Oh ini pernah ya? Iya, yang hasil nyampe berapa itu 10 juta kalau nggak salah. Kolam kayak gini hasil nyampe 10 juta ini kolam ini. Itu kok ada yang kecil-kecil itu kayak anakannya itu kan anakannya? Iya, saya dulu kan ngasih indukan di sini 20 ekor. Oh, Indukan mujair. Nirwana, saya pakai Nirwana buat indukannya. Saya pakai Nirwana 3 sertifikat. Yuk kita lanjut ke kolam indukan teman-teman. Ini ya teman-teman, kita lanjut ke kolam ke-7, yaitu tepatnya di tengah-tengah sawah ini teman-teman. Ini di sini ini untuk spek kolamnya juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, apa beda Mas? Nah, ini baru lebih lebar. Kalau kolam sawah dianjurkan lebih lebar. Yaitu ini ukuran berapa Peng ya? Ini Peng, plastiknya 12 ya Peng ya? 12 19 ya Peng? 12 19. Untuk kedalamannya Mas? Kedalaman 1 meter tetap sama. Oh, kedalamannya sama, cuman yang membedakan lebar sama panjangnya ya. Kalau kolam sawah itu. Nah, ini saya taruh indukan saya ini. Oh, berarti indukannya di sini ya teman-teman. Nanti kalau bisa muncul kita lihat. Isinya apa aja ini? Komplit ini ada indukan koi sama gurameh di sini. Indukan koi sama gurameh ya? Guramehnya masih kecil-kecil lagi. Nah, dan ikan grass carp juga.
gas cup. Iya. Itu saya dulu tebar ukur 5 cm, sekarang udah 80 kalau 90 cm. Rata-rata berarti size-nya berapa, Mas? Ini indukan saya. Rata di 40 hampir 50. Hampir 50 cm ya. 48, 47, 50. Untuk itunya, Mas, size-nya? Iya, itu size-nya. Size-nya itu. Maksudnya yang di sini ini rata-rata size-nya segitu. Iya, rata-rata. Untuk jenisnya berarti mix ya, ada jenis mix. Ada cagoi juga ya kayaknya ya. Wah, ini sewanya. Waktu apa namanya? Itu kan tak jualin ya, tak lelang itu, Om. Nah, sama ya kena kematian itu. Ini perkiraan estimasinya harganya di sini itu berapa, kalau Mas? per ekor 2.500.000, ada yang 3.500.000. Biasanya 2,5, 1,5 itu buat betina, dan jantan itu nyampe 3,5. Jantannya sampai 3,5 ya. Ini untuk kelas indukan ya, Mas, ya berarti ya, Mas ya. Itu bloodline saya ambil dari Sakai, Isa, murni ya, itu memang asli dari Sakai, bukan ini. Iya, bloodline-nya dari indukannya itu berarti bloodline-nya dari Sakai sama Isa berarti ya, Mas ya. Dan yang juara lomba juga ada beberapa ekor ini sudah ada yang juara 1. Juara 1 ya. Teman, ini saat ini saya sama Mas Farid sudah berada di kolam ke-9 dan ke-10 ya, Mas. Betul ya, Mas ya? 9 dan ke-10. Ini totalnya berarti ada 10 kolam. 10 kolam dan 1 terpal buat pemijahan. Tempat pemijahan ya. Yang terpal pemijahan di rumah, di samping rumah. Antar kita ke sono, ada ikan koinya kecil-kecil di sana. Oh, ya. Ini yang di sini ini rencana untuk apa ini, Mas? Ini untuk ikan koi. Di sini tuh untuk ikan koi ya, bibitan ikan koi. Jadi ini air yang sudah lama saya buang. Saya ntar pengeringan 3 hari dan 2 hari saya isi air supaya mapan, baru ke 3 harinya. Berarti ke 8 hari itu bibit ikan koi siap ditebar. Oh, berarti ke 8 harinya baru siap ditebar ya, Mas ya? Iya. Ini juga untuk rencana tebar berapa ratus ribu, Mas? Itu kurang lebih sekitar 100.000. 100.000 bibit ya? Iya, soalnya 2 indukan. Dan ada juga yang pesan juga sih, mau saya kirim juga. Ntar sisanya taruh sini ya. Sisanya taruh sini ya? Iya. Kemudian yang ini buat bawal. Yang sebelahnya ini buat ikan bawal. Ini ada bawalnya, ini sudah. Oh, sudah ada ikannya ini? Sudah, cuman masih kecil kayak yang tadi itu. Ini tebaran 50.000 ekor. 50.000 ekor. 52.000 ekor. Ini untuk speknya juga sama seperti yang sebelah ini. Sama semua. Kolamnya? Tapi cuman kedalamannya nggak nyampe 1 meter enggak. Kedalamannya nggak 1 meter ya, teman-teman. Ini untuk 2 ini. Memang untuk tempatnya itu berbeda-beda ya. Ada berapa tempat berarti, Mas? 10 tempat. Oh, tempatnya? Iya, 1, 2, 3, 4 berarti 5. Ya. Terbagi 5 tempat, teman-teman, untuk kolamnya. Ada isinya, ada yang masih proses mau penebaran ya, teman-teman. Ini ya, teman-teman. Untuk kolam yang terakhir atau yang ke-10 ya? 11 atau 10 ya? 11. Ke-11 itu hanya diperuntukkan tempat pemijahan ya, benar ya, Mas ya? Pemijahan nanti berarti proses bawa indukannya dari kolam itu, sawah itu langsung di pijahnya di sini ini teman-teman. Ini untuk kolam pemijahannya itu ukurannya berapa ya? 56. 58. Untuk ketinggiannya juga sama, 1 meter. Nah, kalau buat pemijahan ketinggian itu bisa diatur dari air. Oh, tapi kemudian harus ya 50 cm lah. 50 cm dari permukaan tanahnya itu ya. Oh. Tapi kalau ini biasanya ikut aja suhu lah. Kalau sambungnya suhunya lagi ekstrim, kita naikin, kadang kita turunin juga, biar ikan sehat. Nah, ini selain buat pemijahan juga pembesaran ikan gurame saya di sini. Oh, dari telur pembesaran juga bisa digunakan untuk pemakaian pemijahan juga di sini nih ya, Mas ya. Iya. Buat pembibitan ini telur ikan gurame di sini dan juga ikan koi. Nah, ini kelihatan, ini udah kelihatan nih, ada yang mati nih. Telat cacing pasti begini. Mati itu. Oh, makanya telat cacing mesti gitu ya. Pasti tuh. Kena hujan, telat cacing pasti begitu.
Wah ini ya teman-teman, Nah, buriaknya. Tuh. Ini usia berapa ini Mas? Ini baru 3 hari ini. 3 hari ini ya, Iya. dari sejak dia menetas, ya Menetas berarti ya. betul. Ini indukannya berapa senti Mas? Indukan 50. Indukan 50 Iya, ya. indukan 50. Indukannya apa ya Mas? Ini indukan Kohaku Sanke. Oh, Kohaku Sanke, berarti Iya. nggak jauh nanti keluarnya juga Iya. Kohaku Sanke itu ya. Ya, berkisar 100.000 ekor lebih ini. Dua induk. Mantap teman-teman, ini ada 100.000 ekor lebih bahkan. Nah, jangan lupa buat subscriber saya juga. Ini teman saya, silahkan monggo dibantu dukungannya. Silahkan subscribe, like dan share punya Bang Jack ya, Bang Jack. Terima kasih Mas Farid Ya, untuk supportnya. Semoga terus sukses dan tambah jaya untuk Farid Koi Farm. Semoga ini sukses selalu buat penghobi ikan koi ya, guys ya. Yes. Buat perikanan Indonesia semangat dan terus maju. Demikian ya teman-teman, grebek atau lihat-lihat koleksi di Farid Koi Farm di Banjarnegara. Terima kasih Mas Farid sudah diberikan waktu untuk melihat-lihat dan meliput di Farid Koi Farm ini. Teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa selalu dukung channel saya, klik tombol subscribe, like, komen, dan share.